Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adali Hartanti dari kelas C3 dengan NPM 1021960. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis 2. Nah, yang pertama itu mengenai kaitan antara teori dengan kasus yang sudah dibuat pada kuis 1. Nah, teorinya itu menurut Chaplin pada tahun 1989. Pengertian kreativitas adalah kemampuan menghasilkan bentuk baru menggunakan metode-metode baru. Nah, jadi suatu kemampuan yang menghasilkan ide baru atau bentuk baru. Nah, kasus pada kuis 1 itu saya menganalisis mengenai salah satu brand di Indonesia yang berdiri pada bulan November 2017, yaitu brand Swifter. Nah, Swifter ini diambil dari kata swift yang artinya cepat. Nah, swift juga berarti burung. Nah, makanya di logonya Swifter itu kayak burung gitu. Nah, kadang kita itu lebih cepat terdengarnya itu kayak swift gitu, kayak sweater. Nah, jadi mereka itu berharap merek ini bergerak lebih cepat untuk mencapai visinya, makanya sih logonya itu burung. Nah, biasanya produk yang mereka keluarkan itu berbahan sweater, kayak berbahan sweater. Nah, kan karena dengan nama brand yang lebih cepat terdengar sweater. Nah, karena kan menurut teori yang tadi itu, menurut Chaplin pada tahun 1989, bahwa kreativitas adalah kemampuan menghasilkan bentuk-bentuk baru. Nah, kan biasanya waktu mereka brand ini, waktu awal-awal mereka launching, merintis bisnisnya itu, yang mereka keluarkan itu kayak berbahan sweater, kayak dress ataupun blus, itu bahannya itu beda dari yang lain gitu, kayak bahannya dari berbentuk kayak sweater tapi tetap nyaman. Nah, seiring berjalannya waktu, karena harus ada inovasi ataupun kreativitas baru, ide-ide baru. Nah, mereka itu keluarkan berupa sekarang itu berupa masih sama, ada blus kayak bawahan, dress, outer, one set, dan juga pasmina. Nah, tetapi dari yang mereka itu merubah model dan juga bahan yang mereka pakai. Nah, biasanya yang mereka pakai itu kan dari bahan sweater. Nah, sekarang berubah dari kayak rib, katun, linen, crinkle. Nah, selain dari itu, yang mereka itu pun yang menjadi yang memenangkan persaingan mereka, karena di brand-brand lain itu modelnya juga mereka mempunyai model yang berbeda, terus mempunyai ciri model yang beda dari brand lain, kayak brand modelnya itu nggak pasaran gitu. Nah, selanjutnya itu mengapa kreativitas itu penting bagi kehidupan. Nah, yang pertama itu memecahkan masalah. Nah, tentu saja hal ini bisa kita terapkan dalam berbagai situasi, karena orang yang yang mampu berpikir kreatif itu bisa memecahkan masalah pada hal apapun, pada situasi apapun. Nah, yang kedua itu bisa untuk meminimalisir stres. Nah, kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih tenang. Nah,
tentu berdampak pada kondisi psikolog karena dapat mengurangi stres. Nah, sebab kita bisa lebih cepat menyelesaikan masalah melalui ide-ide kreatif yang ada. Nah, makanya dapat meminimalisir stres. Nah, yang selain itu juga bisa meningkatkan fokus. Nah, biasanya di tengah padatnya informasi pada era teknologi sekarang, tentunya kita harus memiliki kemampuan fokus yang tinggi, sebab semakin cepat kita menyelesaikan atau mendapatkan solusi atas sesuatu hal, maka kita bisa lebih fokus untuk mengerjakan hal lainnya. Nah, jadi kan kalau misalkan kita meningkatkan fokus itu jika ada suatu masalah satu, karena kita cepat menemukan solusinya, jadi kita itu bisa lebih fokus dan mengerjakan sesuatu yang lainnya, karena kan yang selanjutnya itu gitu mengenai kreativitas dan inovasi pada bisnis. Kreatif dan inovatif karena kreatif dan inovatif itu menjadi salah satu kunci kesuksesan pada sebuah bisnis untuk memenangkan persaingan pasar. Nah, kan tujuan bisnis itu untuk memenangkan suatu pasar karena untuk mendapatkan laba. Nah, gimana sih caranya untuk memenangkan persaingan pasar itu? Nah, dengan cara kita kreatif dan inovatif dalam suatu bisnis. Nah, dengan kita banyak menciptakan produk yang baru ataupun berbeda dengan pesaing, nah akan menjadi nilai lebih dibandingkan dengan produk lainnya. Kalau misalkan kita punya produk, sering mengeluarkan produk, otomatis kan konsumen akan lebih tertarik. Kadang itu apa, kenapa baru gitu. Terus kalau misalkan inovasi beda dari yang lain, meskipun kita produknya sama, tetapi kita mempunyai ciri khas gitu, itu akan memenangkan pasar karena biar tidak pasaran. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.